Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kita. Sehingga kita dapat belajar memahami apa yang kita pelajari. Lalu mengamalkannya dengan ikhlas dalam kehidupan ini. Karena al-yawm amal. Hari ini waktunya beramal. Hari ini waktunya berjuang. Hari ini waktunya berkorban. Karena suatu saat semuanya akan kita tinggalkan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji, kita membaca awal surat Al-Haqqah. Allah menceritakan tentang bagaimana kaum-kaum yang pernah berkuasa di muka bumi. Mereka yang memiliki sejarah, memiliki peradaban yang tangguh. Seperti Ad, yang mereka punya rumah dalam wujud tenda-tenda dengan tiang-tiang yang besar di dataran rendah. Tapi mereka punya villa-villa yang begitu mewahnya, di mana gunung-gunung mereka pahat, di tempat-tempat tinggi mereka bikin bangunan yang mereka nggak tempatin kecuali ketika mereka sedang liburan, ketika mereka ingin istirahat atau tatkala di musim panas mereka berangkat ke tempat-tempat tersebut. Ad hancur. Mereka tinggal cerita. Padahal mereka pada waktu itu menjadi sebuah kaum percontohan bagi penduduk bumi ini dari sisi kemewahan, kehebatan, kekuatan mereka. Tidak ada lagi cerita mereka. Kemudian datang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh. Mereka disebut generasi Ad yang kedua. Mereka masih punya ilmu yang diwarisin dari nenek moyang mereka dalam menguasai bumi ini, dalam membangun, memakmurkan negeri mereka. Tidak ada negara-negara, tidak ada bangsa kecuali tunduk kepada mereka. Tapi mereka pun durhaka. Mereka minta sesuatu yang mustahil kepada Nabi Saleh alaihissalam. Mereka minta dikeluarkan onta dari batu dengan umur yang sudah mereka tetapkan, dalam kondisi unta itu hamil 10 bulan. Tapi ternyata mereka tidak beriman. Allah binasakan mereka. Bagaimana juga Allah ceritakan tentang Fir'aun. Yang sampai hari ini mungkin bisa dilihat oleh manusia kekuasaan atau bekas-bekas kekuasaan mereka. Tapi kemudian mereka hanya tinggal cerita. Pendusta-pendusta para rasul. Mereka akan binasa. Dan dunia ini pernah tenggelam pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ahibati fillah, kita yang masih hidup sekarang hanya menunggu waktu kehancuran dunia ini. Yang tidak sampai umurnya ke hari kiamat, yang jelas umurnya akan sampai ke ajal. Dia akan meninggal dunia.
dia akan hancur sendiri. Yang lainnya menunggu kehancuran mereka. Kenapa? Inilah kehidupan dunia. Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi ini ada orang yang kekal. Nggak ada. Hanya tipuan dan bisikan iblis kepada Nabi Adam ketika menyuruh Nabi Adam atau membujuk Nabi Adam agar mengkonsumsi buah di surga yang dilarang sama Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang begitu menggoda. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah engkau? Aku kasih tahu pohon kekekalan. Pohon keabadian. Mereka ingin abadi. Mereka ingin kekal. Kaum Ad, kau ingin kekal. Dia bangun bangunan yang tinggi-tinggi. La'allakum takhludun. Tidak ada. Kita pun akan mati. Maka Allah ceritakan. Di surat Al-Haqqah ini. Bahwa semuanya akan hancur. Mereka yang berkuasa pada saat ini. Akan tiba waktunya mereka hancur dan binasa. Dan kemudian manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Semua akan menghadapi persidangan. Sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan apa yang dia lakukan di muka bumi ini. Makanya katakan tadi. Sekarang kita beramal. Tapi kita nggak dapat balasan saat ini. Kita capek sholat 5 waktu dalam sehari. Kita baca Quran yang katanya 1 huruf 10 kebaikan. Yang satunya 1 ayat lebih baik dari seekor onta. Kita bersodakoh, kita berpuasa, kita bertasbih, kita berzikir. Tapi balasan itu bukan hari ini. Kita dapat melihat yang sholat di shaf pertama. Kadangkala rizkinya lebih sempit daripada yang gak sholat ke masjid. Bahkan terkadang kita melihat orang yang gak pernah sholat. Tapi Allah berikan kekayaan. Allah berikan kekuasaan. Allah berikan kepadanya harta, tahta, wanita. Popularitas dia dapatkan. Gak pernah ke masjid, gak pernah beribadah. Ya. Bukan di sini balasannya. Di sini waktunya beramal. Kalau engkau dibalas di dunia, apa gunanya? Ya ada manfaatnya. Engkau akan tinggalkan. Engkau lihat orang-orang yang digaji, yang dapat penghasilan ratusan miliar. Mau dibawa kemana uang itu? Ditinggal. Orang yang bangun istana, 8 lantai, 10 lantai, mungkin 100 lantai. Engkau bakal meninggalkan tempat itu. Iya. Makanya bukan di sini balasan. Allah ceritakan bagaimana proses persidangan nanti yang di situ ada keputusan. Ada vonis. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada kelompok, ada golongan yang di surga, ada kelompok yang di neraka. Maka Allah ceritakan bagaimana proses pembagian rapot nantinya. Sehingga orang tahu dengan keputusan dia ada di mana. Baik, silakan dibaca. Nah. Bismillah, lanjutan tafsir surah Al-Haqqah dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap
disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Nah, di sana yang menjadi perhitungan adalah amal. Disebabkan amalan. Di dunia, enggak. Makanya ada orang yang beramal, tapi susah hidupnya. Dunia ini, di sisi Allah, la ta'dilu indallah janaha ba'ud. Tidak ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Yang sekarang diperebutkan oleh 280 juta manusia di Indonesia. Yang mereka berebut keuntungan, yang kalau kita buka pasar online ya, ini jualan ini jualan ini diskon, ini korting, macam-macam orang jualan. Ini berebut yang tidak lebih dari satu sayap. Yang rumah, yang bangunan, yang apartemen, mobil, motor, pesawat pribadi. Itu semua yang di muka bumi ini, bukan di Indonesia. Itu tidak lebih dari satu sayapnya. Maka Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai balasan untuk amalan. Enggak pantas. Kenapa? Sangat rendah sekali. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau melewatin pasar di kota Madinah, di awal di sana, melihat ada bangkai kambing, anak kambing, asak yang cacat. Anak kambing yang cacat, udah mati. Mungkin ketika dibawa ke pasar belum mati, mau dijual. Tapi mati di pasar jadi bangkai. Lalu beliau pegang telinga anak kambing ini. Seakan-akan beliau sedang menawarkan sesuatu yang berharga. Yang mana para sahabat berkumpul melihat apa yang ditawarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, ayyukum yuridu hada bidirhamin. Siapa yang mau ini 1 dirham? Para sahabat yang berkumpul, mereka heran, mereka bingung. 1 dirham, bangkai, cacat. Mereka hanya mengatakan, ya Rasulullah, kalau ini hidup, dia itu cacat, nggak ada yang mau. Gimana dia sudah mati? Lalu apa kata Nabi SAW mengatakan, lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Dunia itu lebih rendah, lebih hina, lebih remeh di mata Allah, di sisi Allah, daripada kambing ini yang sangat remeh dalam pandangan kalian. Maka Allah nggak jadikan itu balasan. Maka di akhirat nantinya, bagaimana kebahagiaan orang itu tatkala mendapatkan kitabnya dengan kanannya. Dia capek dulu waktu hidup di dunia. Mungkin dia dicemooh, dikucilkan sama orang, dihina, dibully. Mungkin dia hidup dengan penyakit, dengan kesulitan secara ekonomi. Tapi dia punya keyakinan. Apa keyakinannya? Aku di sini cuma sebentar. Aku di sini sedang mengumpulkan bekal. Aku di sini sedang dalam rangka membangun tempat-tempat yang indah buat istirahatku. Nah, kita baca tafsir. Allah tabaraka wa ta'ala menceritakan tentang kebahagiaan dan kegembiraan orang-orang yang menerima buku catatannya pada hari kiamat kelak dengan tangan kanannya. Karena begitu bahagia, dia mengungkapkan kepada tiap orang yang ditemuinya, ha umuqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Maksudnya, ambillah bukuku ini dan bacalah. Sebab dia mengetahui bahwa semua isinya adalah kebaikan murni, di mana dia termasuk orang yang berbagai keburukannya diganti olehnya dengan kebaikan. Abdurrahman bin Zaid
mengatakan bahwa makna firman Allah Jalla Jalaluh, ha umuqra'u kitabiyah, adalah inilah buku catatanku, bacalah. Kata umu hanya sebagai tambahan. Demikian yang dikatakannya. Yang benar, kata tersebut berarti hakum, inilah. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Abu Utsman, dia mengatakan, seorang mukmin diberi buku catatannya dengan tangan kanan di dalam perlindungan dari Allah. Lalu, dia akan membaca beberapa keburukannya. Setiap kali dia membaca satu keburukan itu, raut mukanya berubah, sehingga dia melewati kebaikannya, lalu membacanya sehingga raut mukanya kembali seperti semula. Selanjutnya dia melihat, ternyata keburukan yang banyak sudah diganti dengan kebaikan. Pada saat itu, dia akan mengatakan, inilah buku catatanku, bacalah. Dan telah disampaikan sebelumnya dalam hadis sahih dari Ibnu Umar, tatkala dia ditanya tentang an-najwa, lantas dia menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnillahul abda yaumal qiyamati fayuqarriruhu bidunubihi kulliha hatta idza ra'a annahu qad halak. Qala Allah Ta'ala, inni satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma thumma yu'ta kitaba hasanatihi biyaminih. Wa ammal kafiru wal munafiqu fayaqulu al-ashhad haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah akan mendekatkan seorang hamba pada hari kiamat kelak. Lalu hamba itu mengakui dosa-dosanya secara keseluruhan. Sehingga apabila dia telah melihat bahwasannya dirinya benar-benar telah celaka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya untuk kamu di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya untukmu. Kemudian diberikanlah buku catatan kebaikannya dengan tangan kanannya. Sedangkan orang kafir dan munafik, maka para saksi akan mengatakan, orang-orang itu telah mendustakan Rabb mereka. Ketahuilah, laknat Allah itu bagi orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fiik. Kita lihat bagaimana kegembiraan orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanan. Dia kalau ketemu sama orang siapapun dia katakan, ha umuqra'u kitabiyah. Baca kitabku ini, baca. Dia minta kepada orang untuk membacanya. Kenapa? Karena dia benar-benar bergembira. Apakah karena kitabnya tidak ada dosa? Siapa yang tidak berbuat dosa? Siapa yang tidak berbuat dosa? Ayyuna lam yadlim nafsahu. Penuh dengan dosa. Kata Nabi SAW, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum." Kalau kalian nggak berbuat dosa, Allah akan usir kalian. Allah akan hilangkan kalian. Wala ja'a biqaumin akharina yudhnibun. Allah akan datangkan kaum yang lainnya, generasi yang baru, yang mereka akan berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar, mohon ampun sama Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, bukan berarti dia nggak berbuat dosa. Dia punya dosa, tapi dia tahu dia punya Allah yang mengampuni dosa. Proses hisab setiap orang berbeda-beda, semua sesuai dengan amalannya. Di antara proses hisab yang disebutkan dalam hadis Najwa, bagaimana orang ini ditaruh dalam naungan Allah. Dihisab secara tertutup. Sebagaimana sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah ditanya, ini dosa yang kau lakukan, iya. Tentunya orang ketika melihat dosa-dosa dia akan berubah raut wajahnya. Ketika dia yakin dia akan binasa, tiba-tiba Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya. Aku tutupin dosa-dosamu dulu di dunia. Dan hari ini aku ampuni engkau. Dikasih kitab dengan kanannya, dengan gembira dia mengatakan, umuqra'u kitabiyah. Dan Allah itu maha baik. Dosa tetap ditulis dosa, lalu dirubah kebaikan. Sehingga orang itu dalam hisab dia benar-benar tahu dengan kebaikan Allah. Masih ditunjukkan dosa-dosa dia. Ini dosamu. Sehingga orang ketika ngelihat dosa-dosanya, dia tahu diri. Dia punya banyak dosa. Nggak sebanding dengan
nikmat yang Allah berikan ketika kita durhaka sama Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Artinya menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan. Kemudian bagaimana Allah rubah menjadi kebaikan sehingga hamba benar-benar tahu masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Dilanjutkan. Firman Allah, Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya ialah aku benar-benar yakin di dunia bahwa hari ini pasti akan terjadi. Tidak mungkin tidak. Sebagaimana firman-Nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang sangat yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 46. Barakallahu fiik. Makanya di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil yaumil akhir. Engkau beriman dengan hari akhir. Di mana bicara iman dengan hari akhir dimulai dengan keimanan, dengan kematian, dan yang setelah kematian dengan alam barzakh. Di mana Nabi SAW mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Kuburan itu adalah awal persinggahan dari persinggahan hari akhir. Seorang yang yakin dengan hal itu, tatkala dia berangkat ke kuburan, ziarah kubur, dia bukan ingat dunia. Tudzakiruhumul akhirah. Dia ngeliat kubur, jadi ingat akhirat. Kau bandingkan kuburan itu lalu engkau lihat bangunan-bangunan tinggi yang dibangun oleh manusia. Yang bangun gedung-gedung tinggi itu akan ada di sini. Jadi keyakinan dengan adanya balasan, keyakinan dengan adanya kehidupan setelah kematian, adanya surga dan neraka, adanya azab dan kenikmatan, adanya kekekalan di dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan atau kekekalan dalam azab Allah, itu membuat orang jadi bersungguh-sungguh beramal. Maka sering Anda sampaikan, orang-orang yang bekerja itu kadang-kadang nggak digaji hari itu. Dia hari ini bekerja, nggak dapat gaji. Besok nggak digaji. Lusa nggak digaji. Kapan digajinya? Akhir bulan. Tapi engkau terus bekerja. Nah, kalau dia ragu bahwa dia akan digaji, maka dia nggak akan datang. Karena dia dapat bocoran kayaknya perusahaannya sudah bangkrut. Nggak akan menggaji. Dia akan cari tempat lain. Bonus yang diberikan. Ketika seorang yakin dengan bonus yang akan diberikan, membuat dia lebih semangat lagi. Ini orang mengatakan inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Dia bekerja capek, lelah. Di saat fajar dia bangun. Di saat zuhur dia sholat. Di saat asar dia tinggalkan tidurnya, pekerjaannya dia sholat. Maghrib dia sholat, isya dia sholat. Di saat orang-orang menikmati makanan dia puasa. Kenapa ini bulan Ramadan? Tapi yang menyebabkan dia mau adalah keyakinan. Inni dhanantu ya anni mulaqin hisab. Dan betul, semua akan dihisab. Tapi orang yang ragu nggak akan beramal. Orang yang hanya yakin kehidupan dunia ini tempat hidup dia, ya dia akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Dia bukan hanya akan berkeringat, dia akan berdarah-darah untuk sesuatu yang dia yakini. Urusan dunia. Bagaimana kita melihat para sahabat Nabi ya? Bilal bin Rabah, Sumayyah, sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh dalam peperangan. Kok mereka mau ya? Inni dhanantu anni mulaqin hisabi.
Ketika Haram bin Milhan ditusuk dari belakang punggungnya, sehingga tembus ke dadanya dan darah itu muncrat. Dia mengatakan, fustu wa rabbil Ka'bah. Menang aku demi Tuhannya Ka'bah. Kok bisa? Yang membunuh bingung. Ini orang aku bunuh, dia tewas. Istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Dia mengatakan, menang aku, sukses aku. Akhirnya yang membunuh ini mencari tahu tentang apa yang ada dalam dada sahabat ini. Dan akhirnya dia masuk Islam. Maka memang perlu terus manusia diingatkan dengan keimanan dengan hari akhir. Dengan harapan, itu menjadi motivasi dia yang kuat untuk beramal. Kenapa dia nggak makan haram? Kenapa sang suami yang bekerja dia tidak ambil sesuatu yang haram? Kenapa dia tidak melakukan riba? Kenapa dia tidak korupsi? Dia tahu aku akan dihisap nantinya. Aku yakin dunia akan aku tinggalkan dan aku akan dihisap. Benar-benar orang yang kurang akalnya. Ketika dikasih tahu dengan sebuah kepastian, tapi kemudian dia tetap melanggar. Tapi apa yang akan didapatkan oleh dia setelah mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, setelah dia memberikan pengumuman kegembiraan dan kebahagiaannya, dia akan dapat apa? Tafadhalina. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fahuwa fi 'ishatir radiyah." Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, yakni penuh keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, yakni istananya yang tinggi, dengan bidadari yang sangat cantik, mutiaranya sangat indah, dan kegembiraan di sana bersifat abadi. Dan telah ditegaskan di dalam hadis sahih, innal jannata mi'atu darajatin ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya surga itu terdiri dari 100 tingkat, yang mana jarak antara 2 tingkat sama dengan jarak antara langit dan bumi. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat. Al-Barra bin Azib mengatakan, yakni dekat sehingga salah seorang dari mereka dapat memetiknya ketika dia tidur di tempat tidurnya. Dan firman Allah Jalla wa'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Maksudnya, hal itu diutarakan kepada mereka sebagai karunia, pemberian, anugerah, dan kebaikan. Kalau tidak demikian, maka telah terdapat hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, "I'malu wasaddidu wa qaribu wa'lamu anna ahadan minkum lan yadkhilahu amaluhul jannah." Beramallah, berusahalah untuk selalu berada dalam kebenaran, dan bersikap sederhanalah dalam segala hal. Dan ketahuilah bahwasannya salah seorang di antara kalian tidak akan masuk ke surga karena amal solihnya semata. Para sahabat pun bertanya, termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, dan termasuk juga diriku. Hanya saja Allah memberiku rahmat dan karunia-Nya. Nah, ini termasuk juga diriku, illa ayyataghammadinallah birahmatin minhu wa fadl, kecuali apabila Allah memberiku rahmat dan karunia-Nya. Baik, ahibati fillah, kita lihat ya, orang yang yakin dengan hari akhir, yang kemudian dia terus beramal, dia akan mendapatkan hasil amalannya. Dia akan memetik keringat dan kelelahannya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Kita di dunia, bagaimana kehidupan kita? Ya, sebagian orang berpikir ketika dia anak-anak, kayaknya aku akan tenang hidupnya kalau aku sudah besar. Tapi dia sudah besar. Dia berpikir kayaknya hidupku akan nyaman kalau aku sudah lulus kuliah. Oke, dia lulus kuliah.
Dia akan berpikir lagi, kayaknya kehidupanku akan nyaman kalau aku sudah dapat pekerjaan. Oke, dia bekerja. Selesai, dia berpikir kayaknya aku akan bahagia kalau aku sudah menikah. Dia menikah. Dia berpikir, oh kayaknya aku akan bahagia kalau aku punya anak. Oke, punya anak. Kayaknya aku akan bahagia kalau anak-anakku udah gede. Itu kehidupan dunia berbalut kesusahan. Nggak ada selesainya. Engkau ridho sekarang, boleh jadi nanti malam engkau menangis. Nanti malam engkau dapat rezeki dan engkau tertawa, boleh jadi besok engkau akan menangis. Engkau sakit atau kehilangan orang-orang yang kau cintai. Hadhil hayat. Maka Allah sebutkan nanti di sana itu yang namanya fahuwa fi 'isyatir radiyah. Mardiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoin, yang memuaskan, yang menyenangkan, yang tidak akan berpikir untuk berpindah. Orang di dunia kan capek. Pengen istirahat, ini itu. Nah, di sana nggak ada. Kenapa? Udah semuanya ada gitu. Nggak ada ceritanya bosen, nggak ada ceritanya jenuh. Di dunia orang jenuh. Kasih makanan apa saja, udah kemarin udah makan ini. Makannya udah selesai. Kekhawatiran, ketakutan dengan penyakit. Itu terjadi di muka bumi. Di sana enggak. Kemudian disebutkan fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Tinggi istana-istananya. Besar pohon-pohonnya. Tinggi pohon-pohonnya pula. Disebutkan pula bagaimana bidadari-bidadari yang ada di surga. Yang menyebabkan mereka hidup dalam ketentraman. Nah, kekal dan abadi. Bukan seperti seorang di antara kita. Mereka yang baru menikah. Mungkin mereka merasakan, ya Allah enaknya hidup ini sebentar. Ya. Engkau akan merasakan setelah itu tanggung jawab, capek, lelah. Sudah menikah. Ya dapat suami yang baik tapi tetap engkau akan capek dan lelah. Engkau akan hamil, yang setiap hari dari kehamilanmu engkau akan merasakan ya kelemahan, ditambah lemah, tambah besar perutmu. Ada di dunia. Tapi di sana enggak. Engkau berada di tempat yang tinggi, yang nyaman. Ada 100 derajat di sana. Kemudian disebutkan karena surganya tinggi, yang pohon-pohonnya besar. Orang berpikir, ya Allah, di dunia aja kita lihat ya, orang kalau punya pohon mangga yang tinggi, yang besar, yang buahnya banyak, capek dia cara metiknya. Maka kenapa kita sering melihat ada buah-buah yang akhirnya dimakan oleh kalong, ada buah-buah yang jatuh tidak sempat dipetik. Kenapa? Jauh sulit metiknya. Sehingga kita lihat manusia bagaimana berpikir merekayasa pohon yang besar jadi kecil dengan buah yang banyak. Sehingga bisa dipetik dengan tangan. Muncul wisata petik buah. Iya, ada keinginan manusia untuk itu. Allah sebutkan di surga qutufuha daniyah. Itu pohon-pohon yang tinggi, yang besar. Qutufuha daniyah. Metik-metik di surga itu dekat sekali. Bahkan bagaimana disebutkan oleh Al-Barra bin Azib, seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan bahwasanya memetiknya sambil tiduran. Bagaimana ketika engkau ingin sesuatu, tahu-tahu dia datang, engkau tiduran. Bukan disuguhkan dia. Tapi sambil tiduran, buah itu datang kepadamu. Engkau ingin sesuatu datang kepadamu. Maka seringkali ketika Anda makan bersama teman-teman, ya di meja makan yang ada berbagai macam makanan, Anda ngomong sama mereka, syuf kita masih di dunia. Enggak bisa, engkau ingin tahu-tahu dia datang kepadamu, enggak bisa. Engkau ingin engkau yang datang. Ini di dunia. Tapi nanti di akhirat. Sampai disebutkan bagaimana engkau melihat ada burung yang terbang. Lalu engkau kepingin, ya Allah kepinginnya burung bakar. Tahu-tahu dia datir di hadapanmu dalam kondisi terbakar. Masih ngepul ya. Wow, akbar. Di sana buah-buahannya dekat sambil tiduran kau petik.
Ini benar-benar kenikmatan yang begitu besarnya yang gak ada di dunia. Barakallahu fiik. Kemudian kalau bicara makannya sekarang. Disebutkan dipersilahkan mereka makan, minum hanian. Sedap, nyaman, gak takut penyakit. Sekarang kita makan buah, ada banyak pikiran. Oh, hati-hati buahnya ini ada lilinnya, buahnya ini sudah kena, sudah disinar apa sama mereka, buah ini sudah direkayasa, buah ini ada banyak ketakutan. Orang sampai makan buah di dunia pun, orang sudah banyak ketakutan. Didapatin bagaimana buah pisang itu disuntik atau dikasih sesuatu sehingga dia bisa terlihat kuning. Kita makan di muka bumi ini ada banyak ketakutan sekarang. Takut kolesterol, takut penyakit ini, takut asam urat, takut yang perempuan, takut gemuk, takut. Padahal ingin dia menikmati makanan tersebut. Dan dia punya uang, dan dia punya harta, dan cukup dia untuk makan semuanya. Tapi nggak bisa menikmati. Sampai anak punya bibi cerita ketika dia lihat seorang perempuan ya ganti oli di tempat bibi anak. Ya. Orang ini dengan perhiasannya ini. Bibi anak ngomong, Masya Allah ibu ini kayaknya hidupnya seneng banget kata dia. Kata dia, dulu waktu saya miskin, masih belum punya. Saya tuh kepingin makan donat yang mahal, yang ini, itu kalau lihat orang-orang ya. Ternyata setelah anak dikasih kekayaan sama Allah, banyak makanan itu yang gak boleh anak makan. Kalau dimakan jadi penyakit. Kalau dimakan, bikin dia masuk rumah sakit. Kenapa? Adil hayat di dunia. Anak pun ketika makan mil ada banyak makanan. Tapi oh ini makanannya ini. Yang ini enggak. Di surga kulu. Makan kalian. Washrabu minum kalian. Hanian. Ini benar-benar kesedapan tanpa ada ketakutan, tanpa ada bayangan yang ada. Hanian. Bima kuntum tak bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Didasarkan disebabkan apa yang kalian amalkan di kehidupan yang sebelumnya. Jadi amalan itu sebagai sebab. Tapi masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Derajat di sana dengan amalan. Masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan kita ini pelaku dosa. Dan Allah kasih nikmat sama kita, kita berbuat dosa. Amalan kita kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, selesai, nggak cukup. Untuk membayar kenikmatan di dunia aja nggak cukup. Apalagi kenikmatan surga. Maka Allah berikan karunia. Sehingga seorang hamba jangan pernah ujub dengan amalannya. Jangan merasa sudah banyak perjuangannya. Enggak. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau juga gak akan bisa beramal. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, engkau gak akan ngaji. Engkau gak akan hafal Quran. Engkau gak akan berangkat umroh. Engkau gak akan berangkat haji. Engkau gak akan bisa berpuasa. Engkau gak akan bisa sholat malam. Semua itu karena rahmat Allah padamu. Makanya penghuni surga apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Yang telah memberikan hidayah kepada kami. Baik, ini kelompok pertama yang mendapatkan kitab dengan kanannya. Allah ceritakan kelompok kedua yang mereka mendapatkan kitab dengan kirinya. Bagaimana cerita mereka berakhir. Tafadhol dibaca. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة
ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Allahu Akbar jemaah. Ini kebalikan dari mereka yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Allahumma a'tina kitabana biyaminina. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hisab yang mudah buat kita dan memberikan kitab kita dengan tangan kanan kita. Yang ada bagi mereka yang mendapatkan kitab dengan kirinya selesai sudah. Nggak ada gunanya. Semua yang pernah dia miliki. Dan dia akan lupa dengan semua nikmat yang pernah dia rasakan. Lupa dengan semuanya. Yang menjadi standar itu akhir hidupmu seperti apa gitu. Dia berharap tidak mendapatkan kitabnya. Kenapa? Karena dia nggak beriman dengan hari akhir. Orang yang beriman akan mempersiapkan diri. Engkau kalau dikasih tahu nanti di rest area nomor sekian itu nggak ada BBM. Engkau nggak ada BBM di sana. Ada orang berpikir, nah aku mau ngisi BBM di rest area. Nggak ada. Ya, kalau gitu apa? Ya engkau isi sebelum kau masuk tol. Tapi ada orang-orang yang nggak percaya. Sampai ke rest area, BBM-nya habis. Dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Siapa yang mau disalahkan? Engkau. Udah dikasih tahu. Dan bagaimana Rasul SAW naik ke atas mimbar. Naik di atas gunung. Naik di atas ontanya. Di berbagai tempat beliau memberikan peringatan kepada orang-orang tentang adanya azab neraka. Mereka datang membawa tulang dihancurkan, dilemparkan kepada Nabi SAW mengatakan, "Mayyuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang akan membangkitkan, menghidupkan kembali tulang belulang sudah hancur? Siapa? Bentuk benar-benar ketidakpercayaan. Nyesal semuanya. Yang ada penderitaan. Mau balik ke dunia? Nggak ada cerita yang balik. Baik, lanjutkan. Dan inilah berita tentang keadaan orang-orang yang sengsara. Jika salah seorang di antara mereka diberikan buku catatan amalnya dalam persidangan kelak dari sebelah kirinya. Pada saat itu, yang ada hanyalah penyesalan tiada terhingga. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ad-Dhahhak berkata, yakni kematiannya yang tidak ada kehidupan lagi setelahnya.
Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab Ar-Rabi dan As-Suddi. Qatadah menerangkan, dia mengharapkan kematian, padahal tidak ada yang paling dia benci di dunia dahulu melebihi kematian itu sendiri. Lihat jemaah. Berbeda dengan mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dia kepingin orang tahu dengan isi kitabnya, dia bawa itu kitabnya sambil mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, kalian baca kitabku nih, baca. Aku yakin aku akan dihisab. Sedangkan yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, yang pertama dia katakan, ya laitani lam uta kitab. Alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Kenapa? Dia tahu sama isinya. Dia tahu bahwa semuanya dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, kefasikan, kesyirik, dosa. Dan dia berharap nggak tahu sama isinya. Kemudian dia berharap apa? Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia berharap kematian itu dulu menyelesaikan segala-galanya. Inilah jemaah. Orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dia selalu berpikir kematian selesai. Muncul orang-orang bunuh diri. Dia pikir kalau sudah mati, hilang semua kepedihan, kesedihan, kesukaran, kegalauan, hilang. Kata siapa? Ada kehidupan nanti selanjutnya. Adapun orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses takut mati. Kenapa? Kalau mati sayang gitu loh. Kematian ini pemutus kelezatan buat mereka. Tapi nanti di hari kiamat ketika dapat kitab dengan tangan kirinya, dia kepingin mati. Dan tidak ada kematian. Oleh karena itu nanti penghuni neraka ketika dia sudah masuk neraka, mereka teriak-teriak. Minta apa? Minta dimatikan. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar kami dimatikan. Tidak ada kematian. Maka dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Taib. Allah menceritakan bagaimana ungkapan penyesalan dia. Dilanjutkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Maksudnya, ialah harta dan kekuasaanku tidak bisa menghindarkan diriku dari siksa dan hukuman Allah. Bahkan, semua urusan diserahkan kepadaku sendiri. Tidak ada seorang pun penolong dan penyelamat bagiku. Dan pada saat itulah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Khuduhu faghulluh, thummal jahima salluh. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian, masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maksudnya adalah, Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk mengambilnya dengan kasar dari alam mahsyar. Lantas dia dibelenggu. Dari alam mahsyar. Dari alam mahsyar. Lantas dia dibelenggu. Yakni dengan meletakkan rantai pada lehernya. Lalu dia pun diseret ke neraka jahanam untuk selanjutnya diceburkan dan ditenggelamkan di dalamnya. Na'udzubillahi minan nar. Sekarang harta berguna. Buat yang punya harta berguna. Engkau bisa gunakan harta itu untuk bangun masjid. Kau gunakan harta itu untuk berbagi kepada fakir miskin. Manfaat. Dengan hartamu engkau juga bisa beli hakim. Ya. Dengan kekuasaanmu, engkau bisa memutarbalikkan fakta. Kita melihat di muka bumi ini ya, bagaimana orang dengan hartanya bisa selamat dari jeratan hukum. Bahkan dengan hartanya, dia bisa menyebabkan orang-orang itu dihukum. Yang sudah dalam penjara dengan hartanya, dia masih mungkin untuk melakukan, ya, sogok, suap, dia bisa keluar dari penjara. Di muka bumi.
kita sama-sama sepakat harta itu berguna. Kekuasaan juga. Lihatlah orang-orang yang berkuasa. Tapi ingat, semuanya akan berakhir ketika engkau mati. Nanti di akhirat gak ada gunanya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isi. Subhanallah. Maka orang ini hanya mengatakan ma'aghna anni malika, maliya. Gak berguna buat aku. Capek dia mengumpulkan, lelah dia menimbun. Kekuasaannya juga seperti itu. Mungkin dia untuk mendapatkan kekuasaan, dia menggunakan segala cara, dia berkuasa. Yang seharusnya dengan kekuasaannya dia dapat derajat yang tinggi di surga, enggak. Dengan kekuasaannya dia malah masuk neraka. Dengan hartanya dia tenggelam di neraka. Enggak ada gunanya. Karena dibangkitkan dalam kondisi telanjang. Di padang mahsyar digirim dalam kondisi telanjang. Enggak punya apa-apa. Maka tatkala dia mengatakan penyesalan dia, ya laitani, macam-macam akan ada ucapan dia di berbagai ayat disebutkan. Di situ Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah, khudhu, ambil dia, tangkap dia, belenggu dia, kemudian celupkan ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Bagaimana ya? Kalau orang susah, hidupnya susah, terus susah biasa. Tapi orang di dunia hidupnya senang. Allah berikan kepadanya kesusahan yang tidak pernah dia bayangkan. Tapi Allah sudah ceritakan. Tapi dia nggak percaya. Na'udzubillahi minan nar. Baik, bicara dibelenggu. Banyak orang yang mungkin seperti apa dibelenggu ya. Karena pemandangan dibelenggu ini jarang, nggak seperti dulu. Di masa jahiliyah, di masa perbudakan, banyak belenggu. Coba bisa ditampilkan bagaimana orang itu dibelenggu ya. Ya, kalau ini dibelenggu leher dan tangannya, ada yang tangannya dibelenggu ke lehernya sehingga terikat dengan lehernya. Benar-benar kondisi yang sangat menakutkan ketika seperti itu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi bukan hanya itu. Orang itu akan diikat dengan rantai. Orang sudah dibelenggu masih diikat dengan rantai. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh." Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Juraij, yaitu dengan ukuran panjang hasta malaikat. Ibnu Juraij meriwayatkan bahwasannya Ibnu Abbas mengatakan, faslukuh, belitlah dia, yakni masuk melalui duburnya dan keluar dari mulutnya. Untuk selanjutnya diuntai pada rantai itu seperti untaian belalang pada sepotong kayu pada saat dipanggang. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Bayangin ya, itu bukan di rantai biasa. Dalam kondisi dia dibelenggu, rantai yang melilit dia yang begitu besarnya, itu masuk, na'udzubillah, melalui duburnya, kemudian keluar di mulutnya, dan seperti itu. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia hanya bisa berteriak-teriak, meminta pertolongan. Dengan mulut yang keluar itu namanya rantai. Dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga rasa panasnya itu bukan hanya di luar, tapi sekujur tubuhnya merasakan panasnya neraka. Kalau dikatakan seperti yang namanya belalang, kalau ditusuk-tusuk, kalau sekarang mungkin kita lihat sate, ditusuk itu sate. Tapi kalau belalang jelas dari dubur ke mulutnya dia ditusuk. Akan seperti itu manusia di atas. Engkau percaya apa enggak? Kalau engkau percaya, persiapkan untuk menghindari. Dengan menghindari perbuatan dosa.
Apa kerjaan orang ini sampai diadab seperti itu? Tafadhal, dilanjutkan. Firman-Nya, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin, yakni tidak memenuhi hak Allah yang ada padanya, berupa ketaatan dan ibadah kepadanya, juga tidak memberi manfaat kepada sesama makhluk, serta tidak juga menunaikan hak-hak mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai hak atas hamba-hambanya, yaitu hendaklah mereka mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan bagi sebagian hamba juga mempunyai hak atas sebagian lainnya, yaitu hak berbuat baik dan memberi bantuan dan pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Barakallahu fikum. Kita lihat di ayat ini, ada 2 dosa yang dilakukan oleh orang ini. Ini hal penting. Digarisbawain karena banyak sekarang orang-orang yang berpikir, yang memiliki pandangan menyimpang. Dia hanya berpikir satu hak yang harus dilakukan, hak manusia. Selalu mereka berpikir, udah kalau mau masuk surga itu hendaklah engkau berbuat baik sama orang. Hendaklah engkau menolong orang lain, yang membantu orang lain. Nggak usah dilihat sudah urusan keyakinannya, agamanya, yang penting kau baik. Maka Allah sebutkan, Allah tegaskan penyebab pertamanya orang ini buruk hablum minallahnya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, tidak mentauhidkan Allah. Ini masalah. Orang yang melakukan kesyirikan itu orang yang paling zalim. Walaupun dia di sudut yang kedua orang baik. Orang yang dermawan, orang yang punya jiwa sosial. Tapi syaratnya disebutkan di sini. Engkau harus beriman kepada Allah. Enggak beriman sama Allah, neraka sudah tempat. Walaupun engkau berbuat baik, karena itu syarat utama. Jadi seorang muslim hendaklah dia menjaga hablum minallah dengan mentauhidkan Allah, melaksanakan sholat, dan hendak dia menjaga hablum minan nas. Manusia punya hak, makhluk punya hak. 2 syarat ini hendaklah engkau jaga. Dan sekali lagi orang-orang yang berpemahaman menyimpang, yang mereka berpemahaman liberal, yang dia berpikir semua agama sama, nggak sama. Yang dia berpikir yang penting jadi orang baik, menolong orang lain. Ingat, ada kezaliman yang paling nyata. Yang kau lupa. Kezaliman dengan hak sang pencipta. Bagaimana kalau engkau punya anak buah yang kau besarkan. Yang kau biayain. Yang kau fasilitasi. Tahu-tahu hasil kerja dia berikan kepada orang lain. Dan dia melupakan. Apa katamu? Ini benar-benar gak tahu diri. Ya, jangan sampai engkau jadi orang yang gak tahu diri sama sang pencipta. Yang kedua berkaitan dengan hablum minan nas. Ya, kita berbuat baik kepada orang. Disebutkan sama Allah. Islam itu mengajak kepada hablum minallah dan hablum minan nas. Tapi dilanjutkan. Dan firman Allah Jalla wa'ala, فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maksudnya, pada hari itu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada teman setia, kerabat, dan tidak ada pula pemberi syafaat yang ditaati. Serta tidak ada juga makanan di sini untuknya kecuali hanya nanah bercampur darah. Qatadah mengutarakan, ya, ia adalah makanan paling buruk bagi para penghuni neraka.
Sedangkan Ali bin Abi Thalhah mengatakan kata ghislin berarti nanah para penghuni neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ya jamaah, ketika di dunia dia punya kawan, dia punya follower, dia punya pengikut, dia punya anak buah, dia punya pengacara, dia punya banyak orang yang mungkin dapat menyelamatkan dia. Mungkin dia berpikir seperti itu. Tatkala dia terkena sebuah kasus, ada bayangan dia fulan. Di sana nggak ada. Engkau sendiri. Iya. Nggak ada lagi kawan-kawan yang dulu mungkin bersama-samamu, membelamu, mungkin saja menolongmu. Dan kita tahu kecintaan seorang kawan akan nampak di waktu kesulitan. Nggak ada kawan-kawan. Artinya dia semakin tersiksa aja. Nggak ada yang dapat bantu dia. Harta nggak berguna, kekuasaan habis. Dalam kondisi dia dibelenggu, tersiksa. Dan mau mikir siapa? Kawan yang mana yang dapat membantu? Nggak ada. Satu pun nggak ada. Kenapa? Pada hari itu semuanya tergantung amalannya. Bicara makanan, mungkin sebagian orang hidup di penjara, tersiksa. Tapi dikasih makan enak, masih terhibur. Oh, engkau di sana. Ada makanan, masih dikasih makanan. Yang makanan itu dihadirkan untuk pertahanan hidupmu dan penyiksaan buat diri. Luar dalam. Kasih makan. Wala ta'amun illa min ghislin. Nana bercampur dengan darah yang panas yang dia harus makan. Siapa yang akan menikmati hal itu? Al-khati'un. Para pendosa. Orang-orang yang dikasih tahu tapi nggak nurut. Orang-orang yang dipanggil tapi nggak mau dengerin. Maka selama kita masih punya kesempatan untuk berubah, berubahlah. Pintu tobat itu terbuka sekarang. Sampai matahari terbit dari arah barat. Pintu tobat itu terbuka sampai ruh berada di kerongkongan. Maka perbanyak taubat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekarang yang soleh, sekarang yang udah baik, jangan lupa untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Karena kita nggak tahu akhir dari perjalanan hidup kita. Fitnah-fitnah semakin merajalela. Godaan-godaan semakin banyak. Dan ketika berdoa jangan lupa untuk mendoakan dirimu dan keluargamu serta anak-anak. Barakallahu fiik, mungkin kita cukupkan di sini. InsyaAllah ayat yang selanjutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Anda baca pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah izin bertanya. Ustadz, bagaimana menenangkan hati yang seringkali merasa tidak nyaman, gelisah, takut, jadi seperti merasa stres gitu Ustadz. Apalagi setelah mendengar kajian Ustadz, ada rasa takut menerima kitab dari tangan kiri Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran menakut-nakuti dan menanamkan harapan. Maka ya kalau kita lihat yang kita bahas tadi, Allah ceritakan Ashabal yamin wa ashabal shimal. Supaya kita takut dan tetap berharap. Karena orang yang hanya takut, dikhawatirkan nanti dia putus asa. Orang yang berharap saja tanpa ada rasa takut, dia mengatakan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dikhawatirkan nanti dia terus-terusan dalam perbuatan dosa dan tidak balik dan tidak bertobat. Maka yang harus dilakukan hamba adalah terus berbuat kebaikan
dan memohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia terjebak dalam dosa, dia yakin Allah Maha Pengampun. Sehingga dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dalam kondisi yang nyaman, dikasih kenikmatan sama Allah, dia ingat dengan azab Allah yang menakutkan. Sehingga dengan itu dia berada di rel. Jadi yang namanya al-khawf war roja, ini dua sayap yang harus imbang. Sehingga dia tidak putus asa. Ingat yang membunuh 99 orang. Kenapa dia membunuh yang ke-100? Karena orang yang ke-100 ini, seorang yang ahli ibadah ini, menanamkan keputusasaan kepada dia. Engkau mau tobat? Gak ada pintu tobat. Jadi orang jahat. Jadi ketika tidak ada harapan, ketika ada putus asa, orang itu akan semakin jahat. Tapi ketika dia berbuat dosa, kemudian dia berharap kepada Allah diampuni dosanya, dia masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka hendaklah kita terus berbuat baik. Dan tatkala kita terpeleset dalam perbuatan dosa, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dengan cara itu, ya semoga kita bisa terus berada di rel, terus saling mengingatkan di antara kita. Karena ada orang-orang yang terkadang ya rasa takutnya berlebihan sehingga membuat dia malah tidak beramal. Ada orang yang sampai putus asa, menunggu kematian, gak tambah amalnya. Yang ada takut mati, nanti gimana kalau saya keluar rumah ditabrak, nanti gimana kalau saya makan ini nanti saya mati. Ketakutan yang sebenarnya bukan mengantarkan kepada ketaatan. Jadi ketakutan yang harus ada di diri kita adalah ketakutan yang mengantarkan kepada ketaatan. Yang menjauhkan kita dari pelanggaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Baca pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Jika ada keluarga yang meninggal kemudian membuat acara pengajian dan semacam mengirim bacaan Quran untuk orang yang meninggal agar tidak disiksa dan memotong sapi untuk yang meninggal, kami tahu itu tidak ada dalilnya, tapi kalau kami tidak melakukan itu, mereka marah dan mengatakan kami sombong, apalagi yang meninggal adalah keluarga dekat. Bagaimana sikap seharusnya untuk kami Ustadz? Apa tidak mengapa kami melakukan itu dan memakan makanan tersebut Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Ketika orang sudah meninggal dunia, kata Nabi alaihi salatu wasallam, inqata'a amaluhu. Amalnya putus. Illa min thalath. Kecuali 3. Sadaqah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulahu. Anak soleh yang berdoa buat orang tuanya. Bagaimana sikap kita kalau bicara yang bisa dilakukan anak setelah meninggalnya orang tua? Di sini kita juga perlu mengingatkan kepada orang-orang itu. Beramal itu bukan setelah mati. Beramal itu sebelum mati. Terkadang sebagian orang berpikir, enak ya jadi orang kaya. Kalau mati banyak yang kirim pahala buat dia. Dengan hartanya ini dan itu. Amalan itu tergantung penutupnya. Bagaimana orang ini. Taib bicara sedekah jariyah dia. Bicara ilmu yang bermanfaat buat dia. Anak yang mendoakan. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan. Bersambung amalnya ketika dia mati. Dan ada amalan-amalan yang bisa dilakukan. Untuk orang yang meninggal dunia. Ya tentunya pahalanya berbeda dengan ketika dia mengamalkannya. Bicara sodakoh dalam kondisi sehat sama sakit aja berbeda. Bagaimana dengan sodakoh setelah dia mati? Kalau tadi disebutkan keluarga bikin acara. Lihatlah engkau acara ini mana yang sesuai dengan sunnah. Mana yang bisa dilakukan dan mana yang seharusnya dihindari. Sehingga terkadang kita perlu mengurangi kemungkaran yang terjadi. Bicara ngirim pahala buat orang yang meninggal dunia. Iya ada khilaf. Bacaan Quran umpamanya. Apakah bisa menghadiahkan bacaan Al-Quran? Ada khilaf di antara para ulama. Tinggal dilihat bagaimana prakteknya. Yang kedua, sedekah buat mayit boleh. Karena ketika
Seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah ya, atau sahabat yang lainnya bertanya kepada Nabi SAW, ibuku meninggal dunia dalam kondisi dia belum berwasiat, mati nggak berwasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Manfaat nggak kalau aku sedekah buat dia? Manfaat. Tasaddaqan. Maka bicara kau mau sedekah silahkan. Kau sebagai keluarga, iya aku akan sedekah buat orang tua. Modal sedekahnya mungkin kau bangunkan masjid buat orang tua supaya dia disedekah jari. Kalau ngasih makan, habis dimakan selesai. Ini kalau kita bicara orang menimbang-nimbang sedekah apa yang lebih utama buat orang tuanya. Yang sedekah jariyah. Kalau ngasih makan, dimakan habis. Ngasih beras, makan habis. Tapi engkau bangun masjid, engkau kasih karpet di masjid. Engkau aspal jalan, engkau bebaskan jalan mungkin. Ada hal-hal lain. Jadi kalau bicara tadi menyembelih seekor sapi, sedekah buat yang mati. Sedekah artinya dia memang menyembelih dengan niat sedekah, disedekahkan. Nggak ada masalah engkau makan. Selama niatnya lillahi ta'ala, nggak ada masalah yang seperti itu. Jadi ada hal-hal dalam ritual tersebut yang boleh dilakukan, engkau lakukan. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah yang engkau hindari. Sambil terus memberikan pemahaman kepada keluarga. Apa yang terbaik yang seharusnya kita berikan kepada yang mati. Bagaimana praktek dari Rasulullah SAW ketika meninggal orang-orang yang mereka cintai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada kemungkinan Allah menghisap orang yang menerima kitab dari arah kiri mendapat rahmat Allah dan masuk surga Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik ya. Kalau apakah ada kemungkinan orang yang masuk neraka dikarenakan amalannya kurang. Dia mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Mungkinkah dia masuk surga? Mungkin. Selama dia bertauhid. Jadi mereka yang di neraka itu illa masya Allah. Kecuali Allah yang kehendaki. Di mana Allah berkehendak orang-orang yang kafir, orang-orang munafik tidak akan keluar dari neraka. Adapun orang-orang yang bertauhid, hanya saja amal solehnya ringan. Sehingga dia masuk neraka. Allah sebutkan di surat Al-Qari'ah yang kita baca ya. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ketika dia harus di neraka dan ternyata dia tidak pernah melakukan kesyirikan, maka ada harapan untuk mendapatkan syafaat, untuk diringankan azabnya, untuk dikeluarkan dari api neraka dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara kemungkinan, iya. Tapi dengan catatan tadi, dosanya tidak sampai kepada kesyirikan. Karena kalau bicara syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya yang masuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah seorang muslim yang rajin ibadah tapi dia bunuh diri tidak mendapatkan tempat di surga selamanya Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum ya. Iya, berkaitan dengan orang yang bunuh diri. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ancaman buat orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri dengan hadidah, dengan pisau, dengan alat yang tajam, maka dia akan terus disiksa dengan senjata yang dia gunakan untuk bunuh diri sampai hari kiamat. Ini di alam barzakh. Artinya dia akan melakukan itu pada hari kiamat nanti di neraka ya. Dikubur dia akan mendapatkan siksa itu. Dia akan kekal di sana disebutkan.
Dengan alat yang dia gunakan untuk bunuh diri, dia akan menyiksa dirinya sendiri. Apakah ada harapan dia untuk dikeluarkan dari neraka? Selama dia tidak keluar dari agama Allah. Kita tahu kekufuran ini macam-macam. Ada yang dengan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membunuh, kalau dia tidak menghalalkan pembunuhan, orang yang bunuh diri dan dia tidak menghalalkan, dia tahu itu perbuatan dosa, maka ada harapan dia keluar dari api neraka. Masih ada harapan. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, di mana pelaku dosa besar itu akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya di sana. Mereka tidak beriman dengan adanya orang yang dikeluarkan dari api neraka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW, maka tetap ada harapan masuk surga selama dia tidak keluar dari Islam. Tapi entah berapa lama dia akan disiksa di sana sesuai dengan ya dosa yang dia lakukan. Karena boleh jadi orang itu punya dosa banyak, bukan hanya bunuh diri, jemaah. Ada banyak dosa-dosa lain dia. Cuma ada ancaman khusus dengan dosa bunuh diri yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Berkaitan dengan ayat yang ada di 34 itu Ustaz ya. Tidak mendorong orang-orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Kaitannya dengan ayat tidaklah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, itu gimana Ustaz? Karena punya beberapa pertanyaan Ustaz. Bisa. Tafadhali. Yang kedua mengenai hadis bitokoh ya Ustaz, itu perbuatan dosa yang dilakukan segitu banyak, apakah ya menyangkut ke meninggalkan sholat atau tidak menjaga lisan atau tidak menjaga kemaluan itu, maksudnya dia pernah lakukan itu setelah sekian banyak dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga Ustaz, banyak Ustaz ya. Yang ketiga mengenai sholat sunnah ba'diyah rawatib. Kalau misalnya dia selesai berzikir setelah sholat fardu, tapi dia menyambi untuk pekerjaan yang lain, setelah itu baru mengerjakan sholat ba'diyah, apakah itu dibenarkan Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Nah. Allah khair. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Di mana wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak menganjurkan orang untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Kita tahu kita diperintahkan untuk berbagi dengan orang miskin. Ada perbedaan dengan hadis yang ditanyakan wala ya'kul ta'amaka illa taqi, tidak makan makananmu kecuali orang bertakwa. Ini berkaitan dengan orang yang diundang, yang jadi kawanmu ya. Kita kalau berbagi sama orang, kita berbagi dengan orang-orang miskin. Yang boleh jadi orang miskin itu nggak bertakwa. Dengan kita kasih harta, mudah-mudahan dia bertakwa. Ada harapan di sana ketika kita berbagi dengan orang-orang miskin. Maka Nabi SAW berbagi sama orang Badui ya, yang akhlaknya mungkin kasar ya. Bahkan Nabi SAW berbagi dengan orang-orang yang diharapkan masuk Islam, walaupun dia non Muslim, diharapkan dengan dikasih dia dapat masuk Islam. Jadi intinya ada perbedaan antara orang yang kita undang ke rumah kita, orang yang jadi kawan kita, yang dekat sama kita disuruh milih. Tapi tatkala kita berbagi utamanya buat orang-orang miskin, dan tentunya tatkala orang miskin itu orang yang bertakwa, itu akan menjadi nilai lebih lagi buat kita, karena akan lebih bermanfaat buat dianya. Adapun berkaitan dengan hadis bitaqah, seperti yang Nabi sebutkan, Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini hadis menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak disebutkan dosa dia secara detail di sana, apa saja yang dia lakukan. Tapi yang jelas hadis itu berkaitan rahmat Allah itu luas. Jadi engkau jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu cerita tentang hari kiamat. Cerita yang akan terjadi di sana. Bagaimana dengan ceritamu sekarang di muka bumi ini.
apakah engkau berpikir mau menjadi orang yang dapat bitokoh itu? Atau engkau berpikir untuk menjadi orang yang mendapatkan derajat-derajat tinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Seperti jadi hadis itu adalah hadis yang untuk menumbuhkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Bahwa Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Dan kata engkau berbuat dosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Karena putus asa termasuk dosa besar. Yang ketiga, berkaitan dengan sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah itu dilaksanakan kapan saja sebelum masuk waktu sholat selanjutnya. Jadi walaupun sudah tadi kita mungkin sibuk masak ini dan itu, bahkan sebelum sholat asar mau ba'diyah zuhur ya, yang penting dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan masuk lagi Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh bersedekah dengan barang temuan Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama berkaitan dengan barang temuan ini, ada barang temuan yang menemukan di dalam tanah ya, yang tidak ada pemiliknya, yang insya Allah kita semua harta yang terkubur ya, seperti harta yang terkubur itu ada zakatnya, itu di pembahasan zakat ya. Adapun berkaitan dengan barang temuan yang kita temukan di jalan umpamanya, yang kita tahu itu ada pemiliknya, maka di sini dilihat kalau barang temuan itu barang yang tidak bernilai, yang tidak dicari oleh pemiliknya, maka kita sedekahkan, nggak ada masalah. Hal-hal yang remeh biasanya. Tapi kalau barang temuan itu barang yang berharga yang akan dicari oleh pemiliknya, maka kalau kita yang mendapatkan harta tersebut, maka kita simpan, kita umumkan selama 1 tahun. Setelah itu baru boleh kita menggunakan harta tersebut, tapi dengan tetap tahu ya, barang ini kalau nanti suatu saat akan datang juga orangnya, ya tetap perlu diberikan kepada orang tersebut. Kalau engkau mau sedekahkan, kau sedekahkan, tapi setelah tadi setahun. Setelah setahun. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan yang masuk lagi. Bagaimanakah Ustaz cara mengetahui amalan kita sudah diterima atau belum Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jamaah orang-orang soleh itu terus berdoa agar amalannya diterima. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Bicara amalan kita itu ada standar yang sudah ditetapkan. Ada standar sebelum beramal, ada standar amalan tersebut. Umpamanya kalau bicara syarat dan rukun sholat, penuhin syarat dan rukun sholat. Ketika sudah dipenuhi, dia berharap kita diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita tahu di syarat dan ketentuan itu mungkin ada yang kurang. Selesai sholat kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa banyak sholat yang sudah kita lakukan? Dan berapa dari sholat itu yang diterima? Orang tidak akan mendapatkan dari sholatnya kecuali yang akal dia ada di sana. Jadi bicara sholat ini, khusyuk itu bukan sekedar konsentrasi, tapi konsentrasi plus. Kalau sekedar khusyuk ya dia dapat pahala. Kalau dia sudah khusyuk dia dapat pahala. Tapi kan berkaitan dengan keikhlasan dia, bagaimana sholatnya sesuai dengan sunnah. Ada banyak hal. Sehingga kita terus berusaha untuk memperbaiki ibadah kita. Memenuhi syarat dan ketentuan. Dan berdoa takut tidak diterima. Seperti itu yang harus kita lakukan selalu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz Afwan Ustaz, ini ada pertanyaan menyambung yang tadi lagi Ustaz, yang mengenai sapi tadi Ustaz. Ustaz, apakah boleh kita tetap memakan sapi tersebut tapi tidak meyakini seperti yang mereka yakini Ustaz? Demikian Ustaz. Tunggu, kalau bicara sapi itu disembelih atas nama Allah dan diniatkan sodakoh. Artinya sapi itu disembelih, diniatkan sodakoh. Mau sodakoh dagingnya buat orang-orang. Seperti Nabi SAW, kadang-kala beliau potong kambing, kemudian beliau kirimkan ke teman-temannya Khadijah ya.
kirimkan ke fulana, kirimkan ke fulana. Jadi niatnya motong itu untuk Allah azza jalla lillahi ta'ala, tapi untuk disodakohkan. Kayaknya seperti itu. Disodakohkan untuk yang meninggal dunia. Nah betul Mude. Kalau keluarga meyakini ada orang meninggal itu wajib untuk menyembelih sapi, karena kalau tidak menyembelih ruh yang meninggal tidak akan tenang. Begitu Ustaz keyakinan. Kalau ya ini bermasalah kalau seperti ini. Artinya bermasalah. Yang pertama perlu dipelajarin lagi nantinya, apakah benar seperti itu. Karena nggak semua orang punya sapi, dan Ana baru dengar ya keyakinan seperti ini. Harus potong sapi ya. Ya gimana dengan orang yang nggak punya sapi, yang kadang-kadang kambing aja nggak punya ya. Tapi kalau ternyata mereka menyembelih itu agar ruhnya tenang, ini bermasalah. Ditakutkan ada keyakinan dengan ruh-ruh gentayangan, arwah gentayangan. Padahal nggak ada dalam Islam arwah gentayangan. Maka tolong dicek kembali, kalau ternyata benar itu berkaitan dengan keyakinan adanya arwah gentayangan, dan ini sebenarnya diperuntukkan ke siapa? Itu sapi. Maka itu perlu dikaji kembali. Kalau ternyata memang benar bukan untuk Allah Azza wa Jal, dan niatnya bukan untuk sodakoh yang meninggal dunia, maka nggak boleh dimakan nanti. Walaupun mereka tidak meyakini itu, tapi karena itu disembelih untuk selain Allah nantinya. Itu yang perlu dipastikan. Baik, ke pertanyaan terakhir mungkin Om Dea. Nah Ustaz, bagaimana hukum orang-orang yang tinggal di pedalaman sehingga mereka tidak mengetahui tentang Islam Ustaz? Apakah hati nurani mereka juga akan mencari kebenaran Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ini pertanyaan banyak ditanyakan. Yang pertama, Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan memberikan azab sampai mengutus utusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tugas kita sekarang terhadap orang-orang di pedalaman agar mereka kenal Islam, agar mereka tahu Islam? Itu yang jadi tugas kita. Yang harus kita pikirkan. Kalau bicara apakah fitrah mereka, kalau fitrah mereka nggak rusak, mereka akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya yang menyebabkan orang itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, kedua orang tuanya. Jadi kalau enggak fitrahnya itu yakin Allah sebagai pencipta. Dia harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sesuatu yang ditanamkan di diri manusia. Fitrah yang rusak karena keadaan, karena lingkungan yang ada. Maka kalau enggak tetap akan di atas tauhid. Dan yang jelas Allah tidak akan memberikan azab kepada satu kaum sampai Allah mengutus utusannya di sana nantinya. Sehingga kita tenang. Kita laksanakan tugas kita. Apa tugas kita? Menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Bagaimana? Ya alhamdulillah dengan adanya media ini, engkau bisa. Kadang-kala orang-orang ini punya duit. Gimana engkau? Aku punya uang nih. Aku kepingin video ini bisa tersebar di daerah sana, pedalaman itu. Dan subhanallah jamaah, ketika Anda ke Papua, subhanallah, Anda sampai ke daerah yang tidak ada akses ke sana kecuali lewat sungai. Akses itu. Ternyata mereka ada internet di sana. Mereka punya apa istilahnya? Kayak antena ya. Yang di sana mereka bisa akses di sana. Maka kita tetap berusaha untuk menyampaikan agama Allah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.